Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah baiknya untuk memulai kegiatan hari ini kita baca doa. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Duduk siap. Sebelum belajar, langkah baiknya kita baca doa. Baca doa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Semuanya sehat? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita belajar, demi menambah semangat kita, ya, kita tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Oke, tepuk semangat. Semangat. Biar menambah semangat kita di pagi ini, ya. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Firman. Kenapa Firman? Izin. Firman. Yang izin dan sakit. Sakit ada 2 orang. Mudah-mudahan yang sakit bisa bergabung lagi dan disehatkan. Dan teman-teman kita yang izin besok atau lusa bisa bergabung lagi dengan kita, ya. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Siap semuanya? Oke, silakan berdiri. Muda Indonesia dengan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, silakan duduk kembali. Oke, mudah-mudahan meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, terhadap negara yang kita cintai. Mudah-mudahan kalian menjadi seorang pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, ya. Karena kalian adalah sebagai tulang punggung bangsa dan negara ini, ya. Jadi persiapan dari sekarang, kalian belajar dengan tekun, dengan rajin dan sungguh-sungguh supaya apa yang jadi cita-cita kalian bisa tercapai, ya. Untuk menambah kebugaran kita, ya, kita akan melaksanakan senam dulu. Siap tidak senam? Siap. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Waktu kita belajar di lapang, kita belajar apa? Minggu yang lalu itu? Bola. Yang terakhir kemarin kita lari estafet, ya. Lari estafet kemarin kita pelajari apa saja?
Gaya star, terus menerima, dan memberi. Oke, itu ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu P3K ya. Nah, Bapak akan memberitahu tujuan, cakupan materi dan asesmen yang akan kita lakukan di pembelajaran P3K ini ya. Nah, yang pertama untuk tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami dan dapat menerapkan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Untuk cakupan materi, ada hakikat P3K, ada peralatan P3K, macam cedera, terus kecelakaan, dan pertolongan. Sementara untuk asesmen pembelajarannya ada 3. 1. Tujuan pembelajaran, menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi asesmen secara keseluruhan ya. Yang kedua, jenis asesmen. Ada pengetahuan, performa, dan sikap. Itu untuk jenis asesmennya. Sementara untuk metode asesmennya itu ada asesmen individu dan ada asesmen kelompok ya. Selanjutnya untuk jenis asesmen. Yang pertama pengetahuan. Nanti kalian akan melakukan isian melalui aplikasi Quizizz nantinya ya. Jadi untuk mengukur atau mengevaluasi pemahaman kalian mengenai P3K melalui aplikasi Quizizz. Terus yang kedua performa. Performa yaitu kinerja. Jadi nanti kalian akan diskusi kembali dengan teman-teman satu kelompoknya, kalian akan membahas tentang bagaimana cara penanganan ya nantinya, terus hakikat, peralatan ya dan sebagainya mengenai P3K. Nah, nanti kalian dibagi-bagi tugas atau bagi-bagi peran ya. Nah, ini untuk performanya itu adalah kinerjanya. Terus yang ketiga selanjutnya adalah sikap. Nah, sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang akan Bapak terapkan di sini yaitu mandiri dan gotong royong ya. Oke, untuk tujuan, terus cakupan materi dan asesmen, ada yang ditanyakan dulu? Jelas semuanya? Oke. Nah, sekarang kalian silahkan kalian bentuk kelompok ya, dibuat 4 kelompok ya. Silakan duduk per kelompok. Oke, tolong bagikan satu kelompok satu. Ini satu kelompok satu lagi. Tolong dibagikan. Ya, ada 3. Oh iya, kurang ini. Nah, itu adalah LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Silakan kalian baca LKPD tersebut. Nanti kalian ada 2 kegiatan. Yang pertama kalian mengisi LKPD mengenai pemahaman tentang P3K. Yang kedua kalian mengisi LKPD tentang simulasi penanganan cedera ya, cedera ringan. Nah, untuk kelompok 1 yang mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4, nanti ada simulasi kalian penanganan kasus pengobatan ya dari kecelakaan. Untuk kelompok 1 mau pilih 1, 2, 3 atau 4? Kelompok 1 mau 1, 2, 3, 4. Kelompok 2? Kelompok 2, 3. Oke, kelompok. Nah, berarti ini untuk kelompok 2 karena memilih 3, untuk kasus kecelakaannya bisa kalian lihat ditulis yang pentingnya, silakan. 3 ya. Nah, ini, silakan. Bisa ditulis. Oke, sambil berjalan ya, sambil berjalan. Nah, nanti kalian sesuai dengan kasus kecelakaan tersebut, setiap kelompok nanti mengobati ya, simulasi mengobati sesuai dengan kasusnya ya. Makanya kalian teliti tadi cederanya cedera apa, seperti apa, cara penanganannya seperti apa.
Nah, nanti hasilnya itu kalian tulis di LKPD yang ini. Ya, di LKPD tentang penanganan pertolongan. Jadi di sini ada jenis lukanya, luka apa, terus peralatan dan obat yang digunakannya apa saja, langkah-langkah penanganannya seperti apa. Jelas ya? Nanti kalian ditulisnya di sini. Nanti ada yang jadi korbannya, ada yang jadi apa? Yang mengobatinya. Jadi bagi-bagi peran di setiap kelompoknya. Jelas ya? Oke. Namun sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan menayangkan video pembelajaran mengenai cedera ya, mengenai cedera-cedera. Oke, nah yang barusan itu adalah tentang video pembelajaran mengenai P3K ya. Terus ada macam-macam luka ringan. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bapak ingin tanya, mengapa kita harus mempelajari tentang P3K? Ada yang mau jawab? Ya. Kenapa kita harus mempelajari P3K? Agar bisa mengobati diri sendiri dan orang lain. Oke, sip ya. Oke, betul ya. Jadi kalau misalkan kita terkena iris atau teman kita jatuh, kita bisa dan mampu untuk mengobatinya. Nah, sekarang kalian setiap kelompok silakan diskusikan mengenai P3K. Yang pertama ada pemahamannya di sana tentang P3K untuk di LKPD 1. Sementara di LKPD yang kedua itu tentang penanganan pertolongan ya pada kecelakaan. Silakan kalian bagi-bagi tugas. Untuk referensinya, kalian bisa lihat di buku paket PJOK halaman 190. Boleh kalian menggunakan internet yang Bapak bagikan ya. Ini Android ini silakan kalian gunakan. Tapi tolong ketika menggunakan Android ini harus bijak. Jangan sampai kalian menggunakan atau membuka hal-hal yang tidak pantas, yang tidak baik untuk seusia kalian. Ya, jadi kalian gunakan untuk pembelajaran saja. Bisa dipahami? Oke, nanti kalau sudah selesai, kalian melaporkan atau mempresentasikan hasilnya di depan di sini, ya. Nah, sementara kelompok yang lain silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan atau didiskusikan ataupun kita sama-sama nanti membahas ya mengenai materi yang kita pelajari. Bisa dipahami? Oke, silakan laksanakan. Bapak kasih waktu 8 menit bagi-bagi tugas ya. 8 menit bagi-bagi tugas supaya pekerjaannya cepat selesai. Kalau ini plaster apa? Apa? Plaster perkat. Kalau yang ini plaster apa? Obat. Obat. Apa bedanya plaster obat dengan perkat? Buat merekatkan perban. Ya, kalau yang ini Buat obat. Bedanya apa? bedanya ada Ada kandung obatnya di sini ya. Kalau yang ini apa? ini Kasa. atau perban. Kasa atau perban. Kalau yang ini? Ini kapas. Kapas ya. Saya membedakan ya, mana kapas mana kasa gitu. Kalau ini apa ini? Hah? Perban. Kalau yang ini? Kapas. Kalau yang ini? Plaster obat. Plaster obat. Kenapa disebut plaster obat? Ya, kenapa disebut plaster obat gitu? Bedanya apa? Karena ada obat. Ada obatnya di dalam itu ya, yang ada lapisannya gitu ya. Kalau plaster perekat ada tidak? Nah, ya, di sini kalau perekat itu kan tidak ada obatnya ya, jadi polos gitu mungkin ya seperti itu. Ya. Untuk apa ini? Merekatkan apa? Merekatkan apa? Perban. Perban.
Kalau yang ini apa? Betadine. Silakan dibagi-bagi tugasnya ya, biar cepat kerjaannya. Kain. Boleh. Iya, metala ya. Iya, metala ini belum. Ini apa ini? Betadine. Kalau yang ini? Kapas. Ini kasa ya. Oke. Ini apa? Ini apa? Plester perkat. Kalau ini plester apa? Bedanya apa? Ini membuat Ada di dalamnya bisa langsung ke Ada lapisan obatnya gitu ya. Kalau di elo ini ini membuat tidak ada. Ini membuat perkat apa? perbannya. Perbannya. Ini obat dalam atau obat luar? Obat luar. Hah? Diminum. luar. Hah? Obat luar ya ini. Ya. Ini peralatan perlengkapannya udah ada. Kalau ini apa ini? Ini apa ini? Plester obat. Kenapa disebut plester obat? Mungkin ada yang kuning dan Di dalamnya ada yang kuningnya. Obatnya gitu ya, kuningnya ya. Kalau yang ini? Apa yang ini? Kasa. Kain? Kasa. Ya. Ini kapas. Siapa yang jadi pasiennya? Nah, sakit. Tadi lukanya luka apa? Iris ya, sok obatin. Kalau yang ini luka apa tadi? Lecet di bagian? Jidat. Sok, mana pasiennya? Sok, obatin. Sok diobatin, biar nanti cepat selesai semuanya. Yang ini kelompok ini apa tadi kasusnya? Luka gores bagian? Lutut sama pegangan tangan. Sok diobatin ya. Kalau kelompok ini tadi lutut sama sikut ya. Ini sikutnya luka apa? Luka biasa, luka berat. Ya. Luka goresan. Jadi kalau goresan enggak ya. Oke, dengarkan? Halo. Hai. Halo. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi ke depan. Untuk yang pertama kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang lain tolong perhatikan ya. Silakan bisa ke depan semua anggotanya. Yang lain kalau misalkan ada hal-hal yang perlu dicatat silakan catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pemahaman tentang P3K. Sebutkan tindakan utama yang harus dilakukan pada kecelakaan. 1. Menenangkan korban agar tidak panik. 2. Mengobati korban dengan peralatan P3K. 3. Membawa korban ke rumah sakit. Apa saja peralatan P3K yang digunakan untuk membersihkan luka? Kain kasa steril, cairan pembersih luka, cairan antiseptik, plester gulung. Apa fungsi dari pembalut segitiga atau mitela? Membalut bagian tubuh yang berbentuk bulat dan dapat digunakan untuk menggantung lengan yang cedera. Berikan contoh situasi di mana pengetahuan P3K bisa sangat berguna baik untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Pentingnya pengetahuan tentang P3K adalah jika kita sedang memotong atau terjatuh, kita bisa mengobati diri sendiri dengan alat P3K. Kegunaan untuk orang lain adalah ketika orang lain yang terjatuh atau terluka, kita dapat menolongnya dengan alat P3K dan membawa ke rumah sakit. Jenis luka, luka goresan atau lecet. Peralatan dan alat dan obat yang digunakan antara lain kain kasa, steril, cairan pembersih luka, gunting, cairan antiseptik, dan plester gulung. Langkah-langkah penanganan: bersihkan luka menggunakan kain yang bersih atau pembalut, air dan sabun untuk membersihkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jenis luka, luka gores di bagian lutut dan pergelangan tangan. Peralatan dan obat yang digunakan, betadin, kapas, plester perekat, kasa, dan gunting. Langkah-langkah penanganannya: 1. Bersihkan luka dengan lembut dengan cara mencuci luka gores menggunakan air bersih dan sabun ringan. 2. Keringkan luka dengan lembut. Pastikan menggunakan kain bersih yang lembab. 3. Oleskan antiseptik. Gunakan seperti alkohol atau betadin untuk mencegah infeksi. 4. Gunakan perban atau plester. Fungsinya untuk melindungi luka gores. 5. Pertahankan kebersihan dan pantau luka. Jaga kebersihan area sekitar luka gores dan ganti perban atau plester secara teratur untuk mencegah terjadinya infeksi. Saat orang lain terluka atau mengalami kecelakaan, kita bisa sedikit membantu orang tersebut dengan tahunya P3K. Dan saat kita terluka, kita juga bisa tahu apa yang harus dilakukan. Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan? Yang bertanya. Izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika goresan luka tersebut tidak sembuh dalam 10 hari? Izin menjawab dengan mengatasi lebih lanjut ke orang yang lebih berpengalaman. Jadi ke dokter. Atau dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Ya, cukup. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Silakan bisa duduk. Oke, untuk sesi presentasi sudah selesai. Kalian cukup bagus ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, baik di LKPD tentang pemahaman P3K dan simulasi penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan ringan atau cedera ringan ya. Oke, sekarang karena kalian barusan sudah presentasi, kayaknya udah tegang, udah lega, kita game dulu ya. Silakan berdiri. Semuanya berdiri. Kita game kepala, pundak, lutut, kaki. Ketika kalian mengucapkan apa yang kalian ucapkan, ya, berarti kalian harus pegang sesuai dengan perkataan kalian, ya. Bisa lihat ke depan sini? Bisa lihat ke depan? Oke, tahu kan kepala, pundak, lutut, kaki? Bisa dicoba? Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Nah, sekarang kalian ya, untuk mengevaluasi tentang pemahaman mengenai P3K, silakan kalian masuk ke aplikasi Quizzes. Ya, setelah itu kalian masukkan kode. Saya sebutkan ya kodenya 9135 1577. Nah, silakan langsung masuk, langsung join saja. Udah masuk ya ini? Oh, bareng-bareng sini. Sebelah sini. Geser. Geser sebelah sini. Sok geser. Biar saling bantu, nanti membantu. Sok, berdiri aja. Bisa tuh geser ya Dita. Tinggal lagi. Dia geser. Kamu berdiri atuh. Tutung gitu itu katanya. Nah, kamu geser, bantu biar aja. Oke, halo. Hai. Oke, bisa lihat ke depan.
depan sini semuanya. Oke, duduk aja ya, duduk aja. Lihat ke depan aja sini. Lihat ke depan, semuanya ke depan. Nah, ke depan ya. Oke, barusan kalian sudah mempelajari tentang apa? P3K. P3K ya, P3K. Bagian apa saja tadi yang kalian pelajari itu? Apa saja? Jenis luka. Macam-macam luka, penanganan, Pemahaman. Hah? Pemahaman. Pemahamannya gitu ya. Oke, berarti kalian pasti sedikit banyak sudah memahami lah ya. Oke, sekarang sebelum kita tutup, Bapak ingin ada salah satu di antara kalian menyimpulkan dari materi yang hari ini kita pelajari apa? Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Oh, silakan. Kesimpulan tentang pembelajaran hari ini adalah pentingnya pengetahuan tentang P3K adalah jika terjadi kecelakaan kita bisa mengobati diri sendiri dengan alat P3K. Dan kegunaan untuk orang lain adalah ketika ada orang lain kecelakaan kita dapat menolongnya dengan alat P3K dan membawa ke rumah sakit. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Bagus ya. Oke. Betul ya. Jadi ketika kita terkena musibah melalui kecelakaan ringan, kalau misalkan kita memahami tentang P3K, kita akan bisa mengobati ya. Terus kalau ada teman kita ataupun siapa saja yang terkena luka ringan, kalau misalkan kita memahami tentang P3K, kita bisa membantunya ya. Terus pengobatannya ya sesuai dengan luka masing-masing tadi ya. Terus peralatan pelengkapannya, ada obat-obatan, ada alat-alatnya ya. Terus tindakan-tindakannya. Nah, yang tadi kalian bahas ya, itu adalah hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan ya. Untuk peralatan pelengkapannya, silakan kalian bisa gunakan betadin ya, kain kasa, plester, baik plester perekat maupun obat, mitela ya. Kalau mitela itu bisa menggunakan kerudung ya. Nah, itu bisa menggunakan kerudung. Jadi kita memanfaatkan yang ada saja ya. Oke, karena tadi kalian sudah presentasi ke depan ya. Bapak harus menilai kelompok mana yang bagus ya. Ya, tadi sebenarnya kalian semuanya udah bagus ya secara keseluruhan, tapi ada beberapa yang masih ada kesalahan ataupun kekurangannya. Pertama tadi masih ada kurang serius ya untuk melakukan presentasinya ataupun tadi kerja kelompoknya. Terus belum ada masih ada yang tidak bisa bekerja sama ya. Jadi tolong nanti diperbaiki untuk di masa yang akan datang ya. Nah, sekarang Bapak akan umumkan kelompok mana yang terbaik ya. Oke, kelompok yang terbaik untuk di minggu ini di pelajaran PJOK yaitu kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan berdiri mana kelompok 2. Oke, ini ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke. Bapak, sebelum tutup saya pengen nanya dulu ya ke kalian. Coba setelah kalian mengikuti kegiatan atau pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Seru, senang ya. Nambah pengetahuan tidak? Senang. Ada lagi? Ya, tahu cara menangani luka ya. Jadi senang ya hari ini kalian. Oke. Karena waktunya sudah habis, sampai berjumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita memasuki materi tentang kebugaran jasmani. Kita ketemu di lapangan ya. Oke, sebelum pulang silakan duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi. Tolong nanti sampahnya dibawa ya, dibuang ke tong sampah. Pak. Silakan pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berbaca doa. Baca doa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.